Bersukacitalah dalam pengharapan. Sepertinya mudah ya. Ya kadang-kadang saya kalau bercanda, orang lihat saya kayaknya nggak ada susahnya si Nini mah. Si Nini mah tenang aja, enak aja hidupnya. Padahal malam nangis juga nggak ada yang tahu. Ya, saya selalu milih. Sekarang saya juga lagi belajar di proses Tuhan untuk selalu curhatnya sama Tuhan. Bukan saya nggak mau curhat sama temen. Tetapi kalau curhat sama temen, kalau yang enak kan atau dia lagi ada nggak ada masalah. Kalau dia ada masalah, tambah terpuruk saya. Jadi lebih baik saya menangis di kaki Tuhan, sujud di kaki Tuhan. Tuhan pasti turunkan hikmat. Nah, yang saya mau tekankan, kita berharapnya juga harus tepat. Kita mengharapkan siapa? Orang tua kita yang kaya raya, suami kita, istri kita, bos kita, bakalan apa? Akan kecewa karena manusia. Tapi kalau kita berharapnya tepat sasaran pada Tuhan, bukan pada manusia, itu pasti kita tidak akan kecewa. Itu amin ya, pasti itu. Dan kita selalu andalkan Tuhan di dalam setiap perkara kehidupan kita. Mungkin saya nggak tahu satu persatu di sini masalahnya apa, tetapi kondisinya ini pasti semua rumah ada salibnya. Itu kita udah sering dengar juga ya orang ngomong. Tapi kita harus tepat dengan sasarannya, kita berharap sama Tuhan. Kita sujud, kita menangis, kita menyembah Tuhan, pasti Tuhan turun tangan. Saya jamin itu sesuai dengan kehendaknya Dia, bukan keinginan kita. Jangan kayak ini dengan seorang karyawan, suami seorang karyawan, tapi saya mau rumah 5 Tuhan di Pondok Indah. Nah, itu kan konyol. Seperti itu. Jadi bukan sesuai keinginan, tapi sesuai kebutuhan. Dan kedua, sabarlah dalam kesesakan. Ya, nah ini yang paling menurut saya agak sulit ya dijalankan ya, bukan dibacanya gampang. Kalau kita pakai baju aja di sini atau sepatu kita pakai di gereja ini, kesempitan, enak nggak? Sedangkan kita mesti tunggu nih ibadah selesai kita baru pulang ganti sepatu atau baju. Tapi kita disuruh sabar. Tapi sakit loh nih kaki saya, sakit nih kekecilan nih sepatu adik saya pakai. Tapi saya mesti sabar nih sampai kebaktiannya kira-kira jam 12 baru kelar. Jadi bagaimana ya? Nah, sabar itu adalah kemampuan diri kita untuk tenang, tidak emosi, tidak mengeluh untuk hadapi persoalan. Nah, ini pun juga nggak gampang. Kita tetap terus harus taat dengan firman Tuhan. Di situ awalnya kita disuruh bersukacita walaupun dengan kondisi apapun. Ya, saya mau apapun ya, perekonomian, keluarga, sakit penyakit dan apapun, tapi kita disuruh sabar. Simple bahasanya, tapi kalau dijalanin air mata, ya kan? Jadi kita nggak boleh ngeluh untuk hadapi ini. Nah ini nggak, sekali lagi saya bilang tidak mudah. Hanya kita pegang satu siapa? Tuhan Yesus, karena Dia yang akan memberi kita kekuatan. Siapa di sini pernah atau ada masalah hanya ngandalin diri sendiri dan sepertinya aman-aman aja? Hebat saya bilang itu orang ya, dia tidak mengandalkan Tuhan. Tapi nanti Tuhan akan uji lagi, uji sampai saya merasa hidup saya itu, saya dulu orang yang keras, orang yang tidak baik. Saya mengandalkan diri, semua bisa saya beresin. Tetapi Tuhan bikin segala cara, satu keadaan yang dimana saya harus akhirnya ke Tuhan. Orang-orang baik dikirim Tuhan untuk membantu saya dan lain sebagainya. Jadi yang kita cari ini bukan si orang kaya, si orang pinter, atau saudara kita yang kaya. Kita cari sumbernya. Sumbernya adalah Tuhan Yesus. Itu benar-benar kita pakemin dalam diri kita. Jadi kadang-kadang orang Kristen itu banyak yang kecewa sama Tuhan. Karena apa? Pemikiran dia beda. Dia punya bukan iman ya. Mungkin dia ke gereja rajin, baca Alkitab rajin, doa rajin, segala macam rajin. Dia hanya menjalankan ritual agama. Tapi pakem di dalam dirinya, siapa penolong dia, sumber dari atas segala sumber itu, dia tahu mungkin secara teori dari firman Tuhan dia tahu, tapi pengaplikasiannya di dalam kehidupannya. Pada saat digoncang dia, pada saat hidup dia tenang digoncang, lah Tuhan waktu saya ikut kamu Tuhan, kok jadi begini? Dan itu saya pernah alamin waktu saya dipulihkan. Kenapa Tuhan izinkan saya punya penyakit? Kenapa Tuhan? Saya pernah di fase itu. Walaupun saya memang tidak langsung menyalahi Tuhan, tapi saya bertanya terus sama Tuhan. Kenapa waktu saya dulu brengsek, aman-aman aja hidup saya? Kenapa waktu saya menjadi ikut Tuhan, kenapa jadi udah tau lah ya, saya nggak usah ceritain A B C D E,
tugasnya banyak dikasih Tuhan. Jadi istilahnya kita benar itu hidup firman Tuhan, pikul salib, sangkal diri. Jadi kita sudah bisa mengalami Tuhan. Malah dengan kondisi saya sekarang, saya banyak melihat kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Tetapi mungkin kalau saya tidak diizinkan sakit, saya tidak diizinkan ada masalah dalam hidup saya, mungkin saya tidak melihat Tuhan. Saya cuma mungkin ke gereja ya tahu Tuhan baik, tahu. Dulu saya ingat sekali Tuhan kita ke gereja, Tuhan baik, amin. Tuhan itu membuat mujizat, amin. Kita amin. Tapi kalau kita tidak mengalami di atmosfernya, di fase yang kita ngalamin sendiri, itu kita belum mengalami Tuhan. Jadi kita hanya untuk ya seperti kita ke gereja dan segala macam. Dan kita kan harus aplikasikan. Apalagi ini kita anak-anak Tuhan, umat-umat pilihannya. Di dalam kehidupan sehari kita emang gampang. Nggak gampang, apalagi kita yang kerja dengan karyawan yang begitu banyak, ratusan. Kita diam aja diomongin orang, kita baik malah kita difitnah. Serba salah kan. Tapi Tuhan bilang apa? Sabar gitu. Ya, dan itu tidak mudah karena kita harus lawan daging kita. Musuh terbesar itu kan diri kita, bukan orang itu yang fitnah saya dan lain sebagainya. Ataupun bapak-bapak, ibu-ibu sini ada yang ya punya masalah masing-masing. Yang kita lawan itu sebetulnya diri kita. Nanti akan jatuh ke respon. Mungkin kalau ada kesempatan lain kita bahas soal respon. Itu respon sebagai anak Tuhan. Ya, dan di sini yang ketiga, bertekunlah dalam doa. Dan ini satu-satunya solusi kunci di dalam menjalani hidup hari-hari ini. Ya, kita doa, kita curhat sama Bapa di sorga. Ya, kita harus bagaimana Tuhan dengan kondisi seperti ini. Harus apa kita hantam itu orang atau apapun itu, atau tetap diam. Walaupun kita sampai ditekan, ya kan, sampai dibikin satu keadaan yang mau bikin kita nggak ada pengharapan, tapi Tuhan mau kita juga berdoa terus, tekun dalam doa. Jadi tekun itu berarti kan ada satu niat, ada satu ketekunan, ada satu terus berdoa. Mungkin kita doanya yang tadinya 5 menit jadi 20 menit mungkin. Tapi yang terpenting isi doanya ya sesuai kehendak Tuhan. Tuh. Karena Tuhan itu tidak mungkin untuk mencelakai kita. Kalau Tuhan itu bukan Tuhan kita yang kita sembah ini yang tidak hidup, yang mencelakai, kita nggak usah ke gereja. Tapi Tuhan kita ini Tuhan yang hidup dan rancangan Dia tidak akan, bukan rancangan kecelakaan. Tapi kita harus sabar, kita harus bersukacita, selalu berharap sama Dia. Kita lakukan bagian kita, juga jangan salah nih. Oh doa ya, ini saya doa terus, tapi no action, tidak ada perubahan dalam diri kita. Ya itu doanya saya jamin nggak akan dikabulkan. Justru dengan masalah, dengan keadaan di hidup kita ini, Tuhan tuh mau bentuk kita loh. Ya. Kalau kita akan menjadi orang-orang Kristen yang abu-abu, yang suam-suam kuku, yang begitu aja. Ya, mungkin dengan secara ritual keagamaan kita jago. Ayat mana yang saya nggak hafal terusnya. Atau kalau ngomongin orang pakai ayat. Ada teman saya yang kalau ngomong pakai firman Tuhan, tapi pada saat dia aplikasikan di pekerjaannya beda gitu loh. Jadi kadang-kadang ada teman saya yang satu lagi juga cerita, dia ngomongin firman Tuhan terus, tapi sadis loh, dia begini. Nah itu yang orang bilang menjadi batu sandungan. Jangan sampai jemaat di sini ya. Dan saya pun juga, ini kalau saya ngomong sama bapak-bapak, ibu-ibu, saya juga ngomong sama diri saya. Saya pun juga belum sempurna. Saya terus belajar dalam keadaan hidup saya, dalam masalah hidup saya terus belajar sampai nanti Tuhan jemput saya. Ya kalau ada orang yang sudah senior di dalam keagamaan, teologi dan lain sebagainya, tapi dia tidak mau belajar, ya itu salah besar. Semuanya itu sebetulnya kita tetap harus belajar. Sampai kalau mami saya selalu ngomong sampai ketok paku di peti mati. Tuh, kita harus belajar dan masalah pasti ada. Jadi terus di sini, siapa di sini yang nggak punya masalah? Coba tunjuk tangan.
Amin. Yang nggak punya masalah dia ya, dia yang nyaut ya. Ya nggak, karena masih lebih enaknya dia ya nggak bayar cicilan, nggak bayar tagihan dan lain sebagainya. Tetapi kan kita masih hidup, kita harus berjuang. Selama masih nafas, kita masih dikasih nafas, kita terus berjuang. Yang terpenting kita ada di dalam ranahnya Tuhan, di dalam mapnya Tuhan, di dalam jalurnya Tuhan. Kemarin ini kalau nggak salah tante saya cerita, ada seseorang yang menurut ini siapa tante saya, yang orangnya baik gitu, orangnya baik, seorang perempuan ya, tapi dia sudah meninggal sekarang. Dia pernah dia sering dimaki-maki dengan suaminya dan akhirnya tapi dia tetap tidak cerai, dia tetap bertahan. Lalu suaminya sudah meninggal dan anak-anaknya kalau nggak salah juga kurang aware sama dia dan dia kena kanker gitu. Jadi tante saya bertanya, itu kenapa ya Yul hidup orang Kristen seperti itu kok bisa? Dan dia setia sama Tuhan. Dia tidak pernah mengeluh. Waktu kita besuk pun dia tidak pernah mengeluh. Waktu kita besuk Tuhan baik. Nah ini kan jadi satu pertanyaan untuk orang-orang yang mungkin imannya, yang mungkin kerohaniannya itu tidak pakem ya, tidak mengalami Tuhan. Nah saya bilang sama tante saya, justru dia hidup itu untuk dipakai Tuhan, di mana pada saat kita jenguk dia tetap tidak menyalahkan Tuhan. Walaupun hidupnya dari awal pernikahan itu dia banyak penderitaan, tapi dia tidak menyalahkan Tuhan dan dia setia sampai Tuhan jemput dia. Saya bilang, saya sebetulnya pengen ketemu orang kayak begini, dibanding mungkin saya ketemu orang yang jabatan tinggi atau orang kaya. Saya lebih salut dengan orang begini. Kalau kita dikasih kaya, dikasih sehat, pasti bersyukur. Oh Tuhan baik. Tapi pada saat ya, apakah kita bisa tetap waktu orang jenguk dia tidak pernah mengeluh, dia tidak pernah menyalahkan Tuhan. Jadi saya memikirkan mungkin hidup dia, saya kurang tahu dia meninggal di usia berapa. Dari usia dia, anggaplah dari dia nikah sampai dia dipanggil Tuhan, itu kesengsaraan sepertinya. Tetapi apa yang diucapkan mulut dia itu adalah pesan Tuhan. Di mana kita yang masih sehat, di mana kita yang mungkin hidup lebih baik dari dia, mau mengeluh, malu nggak? Kadang-kadang kita nggak dapat proyek aja udah salahin Tuhan. Kadang-kadang kita salahin Tuhan. Tetapi dia yang dirancang seperti itu mengalami kanker, ya mungkin di kemo ya, saya kurang tahu di kemo apa tidak, tapi dia tetap bersyukur. Nah orang-orang seperti ini yang saya bilang pahlawan Tuhan, dia hidup dijadikan contoh sama Tuhan supaya orang-orang yang tidak mengalami seperti dia bisa bersyukur. Ya, jadi di sini balik lagi dengan keadaan ya yang mungkin kurang atau tidak baik-baik saja, peganglah ayat ini tetap ya, terus doa buat tentunya buat kita udah pasti ya, tapi untuk Indonesia kita doa terus supaya ini bisa berakhir dengan cepat, supaya semua menjadi aman, perekonomian bisa membaik, karena sebelum ini aja perekonomian aja sudah turun, ditambah ya ABCDE ini ya makin drop. Kemarin saya bersama suami ke Pasar Baru, semua toko rata-rata tutup, tapi ada yang buka, dia penjual perhiasan, nggak ada barangnya, tapi dia buka rolling doornya. Jadi saya bercanda sama dia. Jadi kalau ada orang yang mau beli kalung, contoh, dia keluarin kalungnya. Oke, lu mau nggak? Mau nggak? Kalau nggak mau, udah masuk lagi. Jadi kan itu aja sudah mempengaruhi. Dan suami saya itu kan memang kita ada langganan tukang urut ya di Pasar Baru, dia juga bilang sepi. Jadi dampaknya ini bener-bener sampai ke bawah-bawah. Mungkin orang mikirnya kalau yang pemikirannya nggak besar gitu ya, kaya aja pengusaha, sampai tukang urut aja bilang sepi karena nggak ada yang berani datang. Kita mau buka, siapa yang datang? Akhirnya udah tutup aja deh, kita di rumah aja deh, atau bagaimana dan sebagainya. Jadi benar-benar ini agak serius, tapi bukan berarti harus ditakuti kan, karena kita punya Tuhan yang besar,
Ya kan, itu yang pasti, itu Tuhan yang besar. Saya pun juga dalam kehidupan kita tetap Tuhan yang saya pegang. Bahasa saya gandeng Tuhan. Kalau enggak saya pun enggak kuat dengan kehidupan di dunia ini. Kadang saya juga udah cepetan Tuhan angkat aja, angkat. Itu kan sebenarnya nggak boleh. Tapi kalau akhirnya kita doa, kita minta maaf sama Tuhan, perkataan saya minta maaf Tuhan, saya mengeluh, saya minta maaf Tuhan. Karena kita semua diproses. Dan saya belajar memang kita ini bukan yang mungkin Pak Gem nanti datang kan ya Pak Gem. Dia pun masih terus belajar. Walaupun dia sudah gembala sidang, udah sekolah teologi, mungkin dia juga udah ada jemaatnya, tetapi dia terus belajar. Dan seperti itu Tuhan mau belajar. Saya pun dengan suami saya, kita belajar. Kita berdua, manusia itu berubah-berubah. Itu Ibu Tirsa dan Pak Felix ya, belajar. Walaupun pernikahan saya udah 20 tahun, 30 tahun. Tapi belajar terus untuk mengimbangi itu. Kalau orang yang nggak mau belajar itu, ya maaf di mana-mana dari TK, dari SD aja kalau nggak mau belajar nggak naik kelas terus. Nah kita mau naik kelas. Kalau udah bagus, Tuhan lihat dari atas, ditimpa lagi masalah, dilihat lagi sama Tuhan, terus kita akan naik kelas. Akhirnya kehidupan kita menjadi kesaksian yang hidup dimanapun kita berada. Jadi kadang-kadang saya suka bukan mengingat dalam arti kata negatif ya. Tuhan seperti putarkan film di kepala saya mengenai masa lalu saya. Dan saya tidak pernah mau atau menyesal dengan masa lalu saya. Justru saya melihat dari sudut pandang rohani, sudut pandang Tuhan, mau dipakai Tuhan supaya saya bisa bercerita, sharing dengan teman-teman yang mungkin lagi mengalami masa-masa ya mungkin kepahitan, mungkin yang jatuh ke dunia perjudian atau narkoba dan lain sebagainya. Karena saya pernah mengalami, mungkin kalau orang pendeta yang datang yang hidupnya lurus, pasti orang itu akan berkata, Bapak kan belum ngalamin. Ya, nah, tapi kalau kita pernah ngalamin, kita akan lebih spiritnya lebih ada. Dan saya percaya Tuhan tuh izinkan sesuatu, tapi untuk sesuatu. Ya, di mana? Tapi kita mau nggak? Saya nggak, di 25 tahun, 30 tahun yang lalu kalau Bapak Ibu kenal saya, mungkin saya belum tidur nih jam segini. Saya belum tidur. Ya saya masih mungkin udah nggak tahu sama teman-teman, ya kan? Saya mungkin biasa buka kamar rame-rame ngumpul. Saya nggak tahu 30 saya bisa ada di sini. Nggak kepikiran, bener-bener nggak kepikiran. Dan nggak akan pernah tahu lah Tuhan maunya apa sama saya. Ya otak saya Kristen, tapi otak saya ini nggak tahu nih otaknya apa gitu loh dulu. Makanya jadi jangan sampai juga mengalami masalah yang kayak saya ini termaksud yang dihajar Tuhan. Ya, tapi saya bersyukur Tuhan berarti sayang saya. Ya kan? Cuma kalau kita didiemin sama Tuhan, hidup kita tenang, enak. Saya jamin kita lupa sama Tuhan. Apalagi yang jago nih, kata saya ambil proyek ini. Berhasil, proyek ini berhasil. Kemungkinan besar lah ya, kita pasti tidak akan pernah mengandalkan Tuhan. Justru dalam keadaan ini Tuhan muncul. Sepertinya ya, ini cuma ini aja ya. Ibarat kata Tuhan seperti muncul. Dia ada di mana-mana untuk menolong kita. Jadi kita tetap harus bertekun dalam doa. Ya, sekarang saya review lagi. Jadi kita pertama harus bersukacitalah dalam pengharapan, tapi tepat sasaran. Pengharapannya ya jangan kepada om kita yang kaya nih, tenang dah dia pasti backup hidup gua, ya kan? Atau suami gua kaya nih atau apa. Kita tetap berharapnya kepada Tuhan karena itu akan ada sukacita. Ya, pengharapan itu belum pasti loh, ya kan? Tapi kalau bersama Tuhan pasti, tapi tepat waktunya. Lalu sabarlah dalam kesesakan. Dengan kondisi yang dagang, kalau ada yang dagang di sini sepi atau bagaimana, sabar. Kita doa terus. Kadang-kadang kan kalau dagang itu kan seperti rezeki kita, tapi kita cari sumbernya. Sumbernya itu yang kita cari, yaitu Tuhan. Makanya ada firman, carilah dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Kalau kita pegang sumbernya,
dia akan bisa larikan, dia turunkan rezeki itu dari manapun. Tapi kalau kita cuma pegang satu, bukan sumbernya lagi, kalau dia tutup bagaimana? Saya pernah waktu pindah dari kantor lama ke kantor baru, karena waktu itu di kantor lama itu semua karyawannya menunggu golden shake hand namanya. Tapi waktu itu saya akhirnya mau pindah ya, tetap mau pindah. Salah satu direkturnya ngomong sama saya, "Nih tunggu aja." Dia baru keluarin kalkulator ya kan dari lacinya. Dia mau menghitung golden shake hand saya kalau memang terjadi gitu. Dan akhirnya memang terjadi, tapi saya udah keburu keluar. "Pak, saya ingat bener ya, sumber rezeki saya, berkat saya itu dari Tuhan, bukan dari kantor ini." Langsung dimasukin lagi kalkulatornya. Dan akhirnya 2 tahun kemudian memang golden shake hand itu keluar. Tapi kondisinya mami saya lagi kena kanker. Saya juga nggak berani keluar dari kantor lama itu, karena kan saya mesti backup mami saya juga. Nah jadi kita mesti cari selalu sumbernya. Ya jangan berharap dengan manusia. Kalau kita benar-benar udah cari sumbernya, nggak akan kecewa deh. Nggak akan kecewa. Tapi pakemnya, pemahaman kitanya, paradigmanya kita ini juga diubah, ya kan, harus diubah. Karena kita ini di sini ya kita mengerti firman Tuhan, oh oke. Tapi waktu kita keluar dari gereja ini, ya kan, mobil kita dipepet, kalau di parkirannya tinggi, terus kita ditintin-tinin orang, bisa nggak kita tetap sabar? Nah ini, jadi kehidupan sekuler dengan kehidupan kita ikut Tuhan, rohani kita, ini memang akan bisa bertolak belakang. Tapi tetap kita pegang, jangan di gereja kita menyembah, nangis, angkat tangan dan lain sebagainya. Tapi giliran kita kena masalah, kita langsung mau membalasnya. Ya, jadi kalau kita di sini, Tuhan itu memang benar-benar ada. Dan Tuhan itu pasti tolong kita. Dia akan selalu melihat hati kita. Ya, dia akan selalu, dia lihat kok. Saya malah kadang selalu suka seperti bukan hayalan ya. Ini Tuhan lihat nih, yang duduk di sini, ini masalahnya satu persatu dia lihat. Hatinya lagi kemana Tuhan tahu. Saya emang nggak tahu, mungkin Pak Andi juga nggak tahu. Tetapi Tuhan tahu. Saya sering ngomong sama orang-orang sekeliling saya. Saya bisa bohongin orang. Saya bisa bohongin orang tua saya. Tapi saya nggak bisa bohongin Tuhan. Kenapa? Karena pada saat kita mau berbuat sesuatu, ini Roh Kudus. Ya, Roh Allah ini yang di dalam diri kita ini, kalau bahasa guyonan saya ini berisik. Ya, saya mau melakukan sesuatu aja dia nahan terus. Jangan begini. Jadi ya sudah, saya nurut gitu loh. Mungkin kalau saya dibilangin teman saya nggak nurut. Tapi kalau udah ada Roh Allah, Roh Kudus di dalam diri kita, dia itu yang akan, ingat, dia yang akan terus menghibur kita, memperingati kita untuk melakukan atau tidak. Ya, karena sekali lagi saya ungkit, fokus on Jesus. Ya, kalau kita benar-benar fokus sama Tuhan, nggak ke kanan, nggak ke kiri, nggak mengandalkan manusia dan lain sebagainya, itu pasti ujung-ujungnya kita akan tersenyum. Saya sering kali doa tuh kalau udah lewatin Tuhan kayak setel puter film yang lalu, terus ujung-ujungnya menjadi kemenangan buat saya, itu saya bisa doa sambil tersenyum gitu loh. Karena apa? Saya percaya dengan kehidupan saya, pengalaman saya pribadi, itu Tuhan gak akan menjadikan kita tuh loser. Tuhan akan menjadikan kita winner gitu loh, untuk dalam kehidupan kita. Ya, tapi memang dibilang gak mudah, tetapi harus kita jalanin. Harus kita jalanin dalam arti kata dengan ayat ini mungkin saya rasa bisa memperkuat dengan kehidupan sehari-hari. Ya, sebenarnya kita juga selalu doakan Indonesia supaya bisa damai kembali, bisa tenang, ya kan, karena dampaknya ini semua ke mana-mana. Dan untuk kehidupan kita juga tetap kuat ya, tetap kuat, tetap setia sama Tuhan. Kalau sampai bingung, kadang-kadang saya juga udah bingung gitu apa yang harus saya lakukan, apa yang tanya Tuhan, doa sama Tuhan, ya, karena dia pasti akan kasih jawaban. Dibilang dengan kondisi seperti ini, sampai kemarin di Kuitang itu rame,
Saya sampai bercanda sama ART saya, untung saya nggak lagi kontrol ketika ini. Jadi kadang-kadang bukannya saya doain ribut di situ ya, bukan. Tetapi kalau saya mesti kontrol itu kan juga akan lewatin situlah kurang lebih atau dampaknya. Tuh. Jadi Tuhan itu tahu lah, makanya kita terus nih berdoa buat Indonesia. Bener-bener ini harus berdoa terus. Mau ada ya kan kita suka lihat di medsos ya, ada yang tunggangin dan lain sebagainya. Apapun itu saya udah nggak mau tahu, tapi yang pasti Tuhan harus minta Tuhan campur tangan supaya beres, ini selesai, perekonomian kembali stabil, supaya tidak dampaknya ke kesiannya rakyat-rakyat juga sepertinya juga jadi susah semua. Toko-toko yang tadinya buka jadi tutup, yang tadi kita mau makan apa restorannya tutup. Tuh. Jadi balik lagi ya saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, tetap kuat ya dalam Tuhan. Ya, kalau tanpa Tuhan nggak ada apa-apanya kita. Ya, mungkin kita udah ada gantung diri kali. Mungkin saya gantung diri mungkin. Ya, tapi kita bersama Tuhan pasti kita aman. Bersama Tuhan kita pasti kita menang. Bersama Tuhan kita pasti ditolong. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dulu ya. Ya. Oke. Jadi selesai sudah sharing saya baik dalam kehidupan. Jangan lupa terus untuk selalu berdoa, bersabar, bertekun ya. Karena Tuhan itu tidak akan mengecewakan kita.